Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Fitri Ramadhani dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan, yaitu dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Video ini saya buat untuk memenuhi portofolio mata pelajaran PPKN. Selamat menyaksikan. Pada periode ini, bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan. Dengan bentuk pemerintahan adalah republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia baru disahkan sehari setelah Proklamasi Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 saat pelaksanaan sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering disingkat PPKI. Rumusan tersebut terdapat pada alinea 4 Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, Pancasila menjadi dasar negara Indonesia untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada masa revolusi, kehidupan masyarakat Indonesia masih belum mapan sebagai sebuah negara. Ada berbagai macam permasalahan yang terjadi. Berikut ini beberapa keadaan atau kondisi Indonesia pada masa revolusi di dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga pertahanan keamanan. Pertama, kita bahas di bidang politik. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang dilaksanakan dengan mendadak membuat perubahan besar pada kondisi politik di Indonesia. Namun, perubahan itu tidak berjalan mulus. Kondisi politik Indonesia pasca proklamasi diwarnai dengan krisis, perang, serta kekacauan. Berikut ini gambaran umum kondisi politik Indonesia di masa revolusi. Yang pertama, sistem perhubungan yang buruk. Proklamasi kemerdekaan yang dilangsungkan mendadak memang berhasil memanfaatkan situasi kekosongan kekuasaan. Karena itu, teks proklamasi dapat dibacakan dalam situasi damai dan tertib pada 17 Agustus 1945. Namun, di sisi lain, mendadaknya proklamasi itu membuat informasi atas kemerdekaan Indonesia tidak tersebar secara luas dan merata di penjuru daerah Indonesia. Minimnya sarana persebaran informasi yang dapat menjangkau secara luas membuat kabar kemerdekaan Indonesia tersebar di kota-kota besar Jawa saja pada 17 Agustus. Kesenjangan informasi ini menghambat proses pembentukan pemerintahan Republik Indonesia yang waktu itu masih lemah dan baru dibentuk. Yang kedua, perbedaan kesukuan. Meski Indonesia telah dinyatakan sebagai negara merdeka, tidak semua elemen masyarakat tanah air setuju. Sebagian pihak bahkan masih bersimpati pada pemerintah kolonial Belanda. Menurut Rickleff, pada umumnya orang-orang itu merupakan bangsawan lokal yang pada masa penjajahan Belanda mendapat kekayaan dan kedudukan istimewa. Gerakan kemerdekaan yang menganut semangat nasionalisme yang egaliter dipandang miring oleh kelompok bangsawan yang kontra dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Bagi mereka, kemerdekaan Indonesia berjalan secara radikal dan dengan cara yang tidak ningrat. Yang ketiga, lemahnya kepemimpinan pusat. Pemerintahan Republik Indonesia tidak lahir dengan stabilitas yang instan. Gerakan kemerdekaan Indonesia sebenarnya merupakan kumpulan dari berbagai golongan pemikiran yang tidak jarang saling berseberangan. Perbedaan tersebut semula membuat pembentukan pemerintahan Republik Indonesia tak berjalan lancar. Di tingkat pemerintah pusat, sistem pemerintahan pun kerap berganti. Misalnya, dari sistem presidensial beralih ke parlementer dan sebaliknya.
Pertentangan di tingkat pimpinan pusat dan elit gerakan kemerdekaan Indonesia pada masa itu pun kerap terjadi. Salah satu dampak terberat adalah peristiwa PKI Madiun 1948 yang melibatkan ex-Perdana Menteri Republik Indonesia Amir Syarifuddin. Yang keempat, perpecahan internal dan kedatangan kembali Belanda. Gerakan kemerdekaan Indonesia sejatinya terdiri dari berbagai macam aliran ideologi yang tidak jarang saling bertentangan. Menurut Rickleff, gerakan kemerdekaan yang paling dominan terdiri dari 3 kekuatan politik, yakni nasionalis, komunis, dan Islam. Ketiganya tak jarang menunjukkan ketidaksepakatannya antara satu pemikiran dengan pemikiran yang lain. Hal tersebut juga terlihat pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia. Saat konsolidasi nasional masih rapuh dan pergolakan di internal gerakan kemerdekaan Indonesia belum tuntas, militer Belanda datang untuk merebut kembali kekuasaan di Indonesia. 2 kali agresi militer Belanda ke Indonesia pada 1947 dan 1948 benar-benar menambah runyam permasalahan politik maupun keamanan. Agresi militer Belanda 2 bahkan nyaris membuat negara Republik Indonesia bubar karena sebagian elit pemerintahan Republik Indonesia ditangkap, termasuk Soekarno-Hatta. Berkat keberhasilan strategi diplomasi dan perjuangan militer selama masa revolusi kemerdekaan, ambisi Belanda berkuasa lagi gagal total. Dukungan internasional bahkan mengalir ke Indonesia. Akhirnya, memasuki tahun 1950, situasi politik di Indonesia mulai beranjak stabil. Stabilitas politik dan pemerintahan mulai terbangun, terutama setelah Republik Indonesia Serikat resmi dibubarkan pada 17 Agustus 1950 dan digantikan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Lalu selanjutnya di bidang ekonomi. Berikut ini 3 kondisi yang menunjukkan gambaran kondisi ekonomi Indonesia pada masa revolusi. Yang pertama, terjadinya inflasi yang tinggi. Pada masa ini, Indonesia menghadapi lonjakan inflasi yang tinggi. Inflasi tersebut dikarenakan oleh beberapa hal, termasuk beredarnya mata uang Jepang dalam jumlah yang tidak terkendali. Selain itu, terdapat pula mata uang cadangan yang dikeluarkan pasukan sekutu dari bank-bank yang berhasil dikuasai untuk biaya operasi militer dan gaji tentara. Faktor terakhir, inflasi tak dapat dicegah karena Republik Indonesia saat itu belum punya mata uang resmi sendiri. Yang kedua, blokade ekonomi dari Belanda. Sejak November 1945, Belanda memberlakukan blokade ekonomi ke Indonesia yang berdampak buruk bagi perekonomian nasional waktu itu. Dampak yang sangat terasa terjadi di sektor ekspor-impor. Barang-barang dagangan Republik Indonesia menjadi terlambat terkirim. Banyak barang ekspor Republik Indonesia yang tak terkirim dan banyak pula yang dihancurkan oleh Belanda. Di sektor impor, blokade Belanda berdampak pada kekurangan barang-barang impor yang sangat dibutuhkan Indonesia. Lalu yang ketiga, kekosongan kas negara. Pada masa revolusi, Indonesia pernah mengalami kekosongan kas negara. Hal tersebut dikarenakan pajak dan bea masuk yang saat itu belum ada. Ketidakadaan pemasukan saat itu diperparah dengan meningkatnya pengeluaran negara. Penghasilan pemerintah Republik Indonesia hanya bergantung kepada produksi pertanian. Karena dukungan dari bidang pertanian inilah, pemerintah Indonesia masih bertahan, sekalipun keadaan ekonomi sangat buruk. Selanjutnya di bidang sosial budaya. Kondisi sosial budaya pada masa revolusi kemerdekaan sangat memprihatinkan. Sebagian besar masyarakat Indonesia pada masa ini hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi masyarakat Indonesia masih belum stabil dan masih sangat kacau. Krisis sosial terjadi di mana-mana. Terlihat dari tindak kriminalitas dan kemiskinan yang semakin meningkat. Lalu yang terakhir di bidang pertahanan dan keamanan. Pada periode ini terjadi gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu diantaranya
Pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau sering disingkat PKI terjadi di Madiun pada tahun 1948 yang terjadi pada tanggal 18 September yang dipimpin oleh Musso. Yang kedua, Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau yang sering disingkat DITII di daerah Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Sekian pembahasan materi kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.